Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah sekalian muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan pada malam hari ini untuk kembali kita bermajlis kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Di antara referensi terkait dengan ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita masuk ke bab yang baru, yaitu Al-Maulid, kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, wa arba'una aman qabla nubuwati, dan 40 tahun sebelum masa kenabian. Wulida sayyidul mursalina sallallahu alaihi wasallam bi sya'bi Bani Hashim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Sya'b, ya, yaitu di kompleknya keluarga Bani Hashim, di tengah-tengah pemukiman dari keluarga Quraisy Bani Hashim. Karena orang-orang Arab dari dulu bikin perumahannya yaitu dengan bentukan keluarga nih, satu komplek satu keluarga, komplek sana ganti keluarga yang lain, sehingga asobiyah atau kesukuannya sangat erat sekali. Di manakah Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir? Di Makkah, yaitu di kota Mekah. Fi sabihati yaumil isnain, ya, di hari atau di waktu pagi duha hari Senin, at-tasi'i min syahri Rabiul Awwali. Beliau berpendapat di sini yaitu tanggal 9 Rabiul Awal, ya. Dan ini dimaklumi sekali ya dalam pendapat tanggal atau kalender kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rabiul Awal di sana ada sedikit silang pendapat. Hari Senin ijma', ya, sepakat, dan tanggalnya lebih-lebih, ya. Jadi kalau hari ini, karena kita sudah berdekatan dengan bulan Muharram, ya, salah satu dakwah orang-orang Syiah Rafidhah yaitu jangan buat event-event hajatan, ya, atau walimah atau kegembiraan yang lain, mengingat
bulan Muharram adalah bulan sedih. Kenapa? Karena cucu Nabi SAW wafat syahid di Karbala. Ya. Makanya untuk menghormati dan mengasihi ahli bait Rasulullah, jangan bergembira atau membuat hajatan di bulan Muharram. Oke, mereka alasannya apa? Ini bulan syahidnya cucu Nabi. Mana yang lebih kita bersedih di atasnya? Wafatnya Husain atau wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Harusnya kita lebih sedih yang mana? Wafatnya Husain atau wafatnya Rasulullah? Wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar, sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, tidaklah awan Madinah itu lebih cerah melebihi kedatangan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam setibanya hijrah ke Madinah. Dan tidaklah Madinah itu gelap, ya, tidak ada yang mengalahkan kegelapan dan kesunyian Madinah melebihi saat ada berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Islam bersedih, ya. Tapi beliau ketika hidup ataupun para sahabat sesudahnya tidak memahami kalau bulan Rabiul Awal adalah bulan kesedihan, karena beliau wafat di bulan Rabiul Awal dan tanggalnya pasti yaitu tanggal 12. Makanya kalau orang-orang mengatakan sedih karena Husain meninggal di bulan Syura atau Muharram, maka harusnya bulan Rabiul Awal lebih sedih lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan itu. Ya. Karena memang tidak ada ibadah dan keutamaan, apalagi penamaan-penamaan, ya, seperti bulan apa? Aitam, bulan anak yatim. Ya, karena keluarga Nabi banyak yang meninggal, makanya Muharram itu bulan anak yatim. Ya, emangnya kita nggak boleh memakmurkan dan memuliakan anak yatim selain bulan Muharram? Boleh, dianjurkan. Kita nafkahi mereka, kita bantu mereka, beasiswa, apalagi hidup dalam pengasuhan kita. Ya, Rasul memberikan motivasi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim ibarat dua jari ini, telunjuk dan jari tengah berdekatan sekali, posisinya kelak di surga. Ya, dan itu berlaku di setiap waktu dan zaman. Tidak harus mengotak-ngatik dan mengkotak-kotakkan kalau bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Kok dibiasiswai kur bulan Muharram 10 bulan setelahnya ora, ya kasihan. Ya, setiap bulan kalau kita mampu, kita bantu anak-anak yatim itu. Nah, jadi nggak benar kalau orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan kalau bulan Muharram itu bulan kesedihan. Ya, karena tentu kita lebih sedih dengan wafatnya Rasulullah, wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar. Apalagi yang mengatakan Nabi aja sedih, cucunya meninggal di hari itu. Lah ini yang unik, Nabi itu wafat tahun 11 Hijriah. Adapun Husain radhiyallahu anhu wafat tahun 61 Hijriah. Ada berapa tahun itu? 50 tahun. Nabi tahu dari mana? Ya. Kalau meyakini Nabi tahu meskipun di alam kubur Nabi bersedih, wah ini kaitannya dengan akidah. Harus ada berita-berita yang
menjadikan landasan dalil kalau Nabi SAW mengetahui perkara tersebut. Kan nggak ada. Ya. Berbeda dengan kasus Nabi ditinggal wafat putra-putranya ketika masih anak-anak. Nabi ditinggal wafat istrinya Khadijah, Zainab bintu Huzaimah ketika beliau masih hidup. Sedih. Ya, tapi dengan wafatnya Husain Nabi nggak tahu, Nabi sudah meninggal 50 tahun sebelumnya. Baru kemudian Husain meninggal dunia di tanah Karbala. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil di sini min syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, dan sama dengan bulan wafatnya beliau. Akan tetapi penulis mengambil kelahirannya yaitu pendapat tanggal 9 bukan tanggal 12. Li awwali amin min haditsatil fili. Ya, dan itu merupakan tahun pertama atau satu tahun yang sama dari peristiwa gajahnya Abroha. Karena dari kajian-kajian sebelumnya ya penulis rahimahullah menyebutkan 50 hari setelah Abroha kalah Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi kita. Wali arba'ina sanah khalat min muluki Kisra ya Anusrawan wa yuwafiqu dzalikal 'ishrina awitsani wal 'ishrina min syahri Abril sana 571 miladiyah hasbama haqqaqahul alimul kabir Muhammad Sulaiman Mansur Furi wal muhaqqiqul falaki Mahmud Basha. Ini kaitannya dengan sisi keilmiahan, dari sisi ilmu falak ya ataupun ilmu-ilmu ya penanggalan yang lainnya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir bertepatan dengan 20 atau 22 April tahun Masehinya 571. Hari ini kan 2026. Ini Nabi lahir 571 sebagaimana pendapat ya ilmuwan Sulaiman Mansur Furi dan juga ahli falak Mahmud Basha. Setelah kosongnya atau 40 tahun lepas dari kekuasaan Anusrawan Persia. Berikutnya warawa Ibnu Sa'ad anna umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adha'at lahu qusurus Syam. Warawa Ahmadu wad-Darimi wa ghairuhuma ma yuqaribu dzalik. Baik, dari sisi riwayat Ibnu Sa'ad ya, dan ini merupakan riwayat paling baik ya. Kalau Syekh Albani rahimahullah tabaraka wa taala mengambil riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, maksudnya sama, cuma matanya saja yang sedikit berbeda. Dan Syekh Albani mensahihkannya di dalam kitab Shahihul Jami'. Jadi Nabi SAW bercerita di detik-detik kelahiran beliau itu banyak sekali riwayat-riwayat yang dhaif, maudhu, bahkan palsu la aslalahu ya. Dan kita cukupkan dengan riwayat-riwayat yang hasan dan sahih, itu sudah menunjukkan kebesaran kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak perlu dengan riwayat-riwayat yang palsu itu. Lah, dari yang
sahih atau yang hasan diantaranya yaitu diriwayatkan sahabat Abu Umamah Al-Bahili, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusurus Syam. Ibuku yaitu Aminah melihat. Lah di sini ulama berbeda pendapat. Melihat ini apakah dalam mimpi tidur atau betul-betul hakiki? Apapun itu, ini riwayat yang paling bagus. Jadi Aminah menyaksikan, baik itu dalam mimpi atau dalam kondisi terjaga, keluarlah nur, cahaya dari tempat persalinannya itu, yang cahaya itu menerangi istana-istana Rum yang ada di Syam. Ya, Masya Allah. Kenapa cahayanya kok sampai Syam? Kenapa enggak wilayah yang lain? Ya, kenapa enggak daerah yang selain Syam? Ya nanti kita buktikan ternyata memang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari jazirah menyebar pertamanya di antaranya yaitu Syam. Ya, karena kedekatan kultur, perdagangan, bisnis, interaksi, link dan macam-macam. Ya. Makanya ada istilah al-muraqabah maidaniyah. Itu mengetahui, menganalisa yang namanya medan, mapping. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, apa beliau kemudian nul putul masalah Madinah? Enggak. Beliau datang di Madinah, beliau disambut oleh keluarga dari neneknya, nenek buyutnya, ibunya dari Abdul Muttalib Bani Najjar. Beliau menginap di mana selama membangun Masjid Nabawi? Sampai selesai pembangunan 2 rumah istri beliau, nginepnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansori dan itu Bani Najjar. Masih keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika beliau mempersaudarakan al-mu'akhatu antara muhajirin dan ansor, di antara pendapat menyebutkan lokasinya di rumahnya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Ya, yang nantinya kita tahu bahwa Anas bin Malik ya, yang kemudian punya istri Ummu Sulaim, itu dari suku Bani Najjar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian zong, blas tidak paham, nggak mudeng, enggak. Rasul tahu, Rasul sudah mapping duluan. Dengan dikirimnya Mus'ab bin Umair untuk mengawali dakwah di Madinah, beliau yang punya ilmu, yang punya Quran, ya, yang paham hukum-hukum. Tapi Mus'ab gak tahu Madinah, makanya Nabi minta satu dari orang Yasrib menemaninya di dalam berdakwah. Siapa? As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, Ansor. Dan beliau sangat apal medan Madinah. Ya, jadi mapping itu perlu. Ya, kalau dari sisi sirahnya, ini salah satu kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan cahaya dari rahimnya Aminah sampai ke wilayah Syam, karena memang dakwahnya Nabi nanti sampai sana. Besar juga di sana, bahkan Syam nantinya menjadi ya, muslimin yang kuat-kuat di akhir zaman. Masya Allah. Wa qad ruya anna irhasat
bil bi'tsati waqa'at indal milad. Ya, ini yang tadi ya disebutkan beberapa riwayat-riwayat yang di situ ada kelemahan. Ya, ada matinya api Majusi, kemudian jatuhnya beberapa tiang-tiang dari istana-istana, disebutkan lokasi-lokasinya. Cukuplah bagi kita bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran cahaya, karena mengkeluar cahaya dari sisi Aminah. Nah, kaum muslimin, para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bicara kelahiran Nabi itu juga kita bisa ambil faedah kelahiran nabi-nabi sebelumnya. Kalau Aminah melihat baik itu dalam mimpi atau sadar cahaya, dulu juga ada di Mesir. Fir'aun itu awalnya mimpi. Awalnya bermimpi keluar api dari wilayah Palestina, Baitul Maqdis. Api yang besar. Saking besarnya melahap seluruh istana-istana Fir'aun di Mesir, menewaskan masyarakat Koptik Mesir, dan yang selamat hanya Bani Israel. Ya. Sehingga ketika Fir'aun bangun, dia kumpulkan penasihat-penasihatnya dan ahli takwil mimpi. Ringkesnya, tahu jawaban mimpinya itu kekuasaannya hancur lebur, luluh lantak, dan pelakunya adalah laki-laki dari Bani Israel. Ya, maka semenjak itu kemudian Allah abadikan dalam firman-Nya kebijakan Fir'aun yang zalim, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, diberikan kebijakan bayi Bani Israel yang laki-laki harus disembelih. Adapun yang tidak hanya yang perempuan. Bisa bayangin untuk kekhawatiran para ibu-ibu hamil dari kalangan Bani Israel. Ada salah satu ibu, istri dari Imran, yang khawatir dan ketika melahirkan bayinya laki-laki, yang kemudian diberi nama Musa bin Imran alaihissalam. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham supaya bayi Musa ditaruh peti, taruh Sungai Nil di belakang rumah, ditali antara peti, sehingga ketika ibunya pengen menyusui atau rindu dengan anaknya, tinggal ditarik aja. Habis disusui, sudah selesai kangen, taruh lagi di peti, taruh lagi di atas Sungai Nil. Gitu terus sampai Allah takdirkan tali itu putus, peti itu hanyut, kintir, ya. Dan ibunya Nabi Musa meminta saudari Musa untuk ngecek sampai kemana, ternyata sampai di istananya Fir'aun, diambil oleh istri Fir'aun sendiri dan merayu suaminya agar bayi ini jangan dibunuh, kita angkat aja menjadi anak. Maka mulai hari itu Nabi Musa dididik, diasuh di tengah istana Fir'aun, ya, yang kelak akan menjadi musuh utamanya, baik Fir'aun kepada Nabi Musa atau Nabi Musa atas Fir'aun. Jadi musuh. Sampai sini. Nah, tapi yang khawatir dari kalangan Bani Israel enggak cuma ibunya Nabi Musa saja. Ada sosok ibu yang lain.
yang sangat takut kalau sampai lahir bayi laki-laki dirampas, disembelih di hadapannya. Maka kemudian ibu ini lari ke gua. Dia melahirkan di gua itu. Kemudian setelah lahir bayinya laki-laki, ya, dan dikasih nama juga nantinya bayi ini dengan nama Musa bin Dhofar. Namanya Musa bin Dhofar. Ya, tapi ibunya ini cuma khawatir yang penting jangan sampai disembelih di depannya aja. Makanya kemudian ditinggal gitu aja. Besoknya datang lagi, oh masih ada, tinggal lagi, kayak gitu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melindungi hamba-hambanya. Allah belum takdirkan bayi itu ditemukan kemudian disembelih oleh antek-anteknya Fir'aun, belum. Bahkan Allah kirim malaikat Jibril untuk mengurusinya. Ya, makanya kalau antum lihat Quran surat Toha ayat 96, ini bahas sosok ini. Ya, Quran surat Toha ayat 96 itu enggak disebutkan tokohnya. Yang penting nantinya aku melihat yang tidak kalian melihat. Aku ambil sejengkal atau segenggam dari bekasnya Jibril. Kok tahu Jibril dari mana? Ya karena sejak bayi diasuh oleh malaikat Jibril di dalam gua itu. Jadi tafsirnya ini, ya, kalau antum pengen tahu rujukannya, setidaknya ada 4 marojiknya. Tafsirnya At-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian Al-Baghawi dan Ibnu Katsir. Dinukil semua kisah ini. Ya, jadi di Jami'ul Quran ada, ya, kemudian Ma'alimut Tanzil ada, ya. Di 4 kitab tafsir tadi kita sebutkan, jadi sosoknya ini Toha 96 itu ada dalam pembahasan. Jadi ketika bayi itu nangis atau lapar, dengan izin Allah keluar susu dari tangannya malaikat Jibril. Semakin gede, ya, butuh madu, keluar madu dari tangannya malaikat Jibril. Lihat, lahir diasuh oleh Jibril, malaikat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa namanya tadi? Musa bin Dhofar. Nah, kalau Musa Nabi alaihi salam itu nanti kan gedenya kita tahu sendiri. Allah berikan keistimewaan menjadi Rasul, bahkan ulul azmi, ya, dengan tugas-tugas dakwahnya yang tidak ringan, ya, di hadapan Fir'aun dibantu oleh saudaranya yaitu Harun alaihissalam, sampai nanti Fir'aun mengejar-ngejar kaumnya. Nabi Musa meminta supaya ikut mengikuti Nabi Musa, nyebrang Laut Merah harus ikut. Tapi kita tahu namanya Bani Israel itu adalah masyarakat yang paling ngeyel. Paling ngeyel, susah diatur. Jadi ketika Nabi Musa ngajak nyebrang macam-macam 12 klan atau keluarga, itu enggak mudah. Makanya sebagian ahli ilmu berpendapat Nabi Musa memotivasi dengan iming-iming. Nanti kalau kalian taat kepadaku, patuh, aku berjanji aku bawakan kitab dari Allah turun dari langit. Bani Israel kan jaluknya macam-macam. Jaluk pengen nonton Allah barang gitu. Ya kan? Pengen nonton Allah jahrotan. Oh, piye itu? Terang-terangan dalam kondisi sadar. Makanya Nabi Musa memotivasi, asalkan kalian mau mengikutiku, maka nanti akan dijanjikan dapat kitab turun dari langit.
Dan betul kan? Nyebrang dengan mukjizat terbelahnya Laut Merah, 12 ya lorong dimasuki oleh setiap keluarga dari Bani Israel. Habis itu selamat, Fir'aunnya yang tewas, tenggelam. Ya, setelah itu nantinya ada peristiwa-peristiwa bagaimana Allah meminta mereka supaya melawan kaum Jabar dan seterusnya itu. Nah, maka ada peristiwa karena mereka tahu Nabi Musa berjanji mau ngasih kitab yang turun dari langit, ditagih, Mas. Ditagih. Ya, makanya kemudian dalam Quran surat Al-A'raf Allah abadikan wa wa'adna Musa 30 yauman. Nabi Musa menjanjikan mereka, tak tinggal dulu ya kalian ya. Selama 30 hari atau 30 malam. Tak jupuk nih kitabnya. Nabi Musa akhirnya pergi itu kan. Nah, itu ketika sudah dewasa, sudah menjadi Rasul Musa alaihissalam. Nah sekarang ada satu lagi, Musa bin siapa tadi? Musa bin Dhofar. Itu juga gede kan. Dia selamat itu di antara bayi yang tidak disembelih itu. Cuma ketika gede dia kan tahu tuh keluarganya, ibunya kan kadang tahu melihat ke gua. Dia ketika gede dia balik ke keluarganya. Dan ternyata keluarganya itu Bani Israel yang menjadi budak-budak di kuilnya Fir'aun. Budak di kuilnya Fir'aun. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa itu kan sebagian ahli sejarah menyebut itu Fir'aun yang ke-14 yang ngaku Tuhan itu. Sebelumnya itu nggak sampai ngaku Tuhan. Cuma mereka meyakini titisan dewa. Karena di Mesir ya Fir'aun itu mengkultuskan dan mendewakan satu sosok namanya Dewa Heter atau Dewa Hartor. Antum googling itu ya Dewa Hartor yang ikonnya ndas sapi bertanduk. Itu simbolnya ya. Tanduk kepala sapi. Itu Dewa Hartor. Itu yang disembah-sembah, yang dipuja-puja itu. Dan punya ma'bad, punya tempat sembahyangan sendiri. Lah itu kuncennya, maintenance-nya, siapa yang merawat itu dari Bani Israel, sebagiannya salah satunya keluarganya Musa bin Dhofar. Makanya Musa bin Dhofar sangat ya dekat sekali dengan kesyirikan itu. Karena keluarga besarnya mengurusi kuil-kuilnya Fir'aun dalam mengurus Dewa Heter atau Hartor tadi. Cuma ketika masa tadi dikejar-kejar tadi kan seluruh Bani Israel mau nggak mau harus ikut Nabi Musa alaihissalam, termasuk Musa bin Dhofar. Ya. Bayangkan ya Nabi Musa ya tinggal 30 hari mereka suruh diem di suatu tempat, minta kepada saudaranya, kakaknya itu Harun supaya ya menjaga Bani Israel jangan sampai aneh-aneh. Karena Nabi Musa ingin pergi Waturi Sinin ya di sekitar sungai di sekitar Sinai, di bukit Tur ya Tur Sina. Ya. Beliau kemudian beruzlah di sana sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak bicara, makanya bergelar kalimullah. Dan di hari ke-30 Nabi Musa, wah ini hari yang Allah akan berikan kitabnya dari langit ini. Maka inisiatifnya Nabi Musa pengen bersih-bersih mulut biar aromanya cakep karena mau dapat firman Allah. Maka Nabi Musa pun bersiwak.
Tapi dengan siwaknya itu Allah malah tegur. Allah salahkan Nabi Musa. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang belum aku perintahkan? Itulah tafsir dari ayat berikutnya dalam Al-A'raf tadi. Wa atmamnaha bi'ashr. Kemudian lengkaplah Nabi Musa di Sinai itu dari 30 hari plus digenepi 10 hari berikutnya, yaitu 40 hari atau 40 malam. Karena 10 harinya Allah Subhanahu wa taala belum ridho karena Nabi Musa melakukan sesuatu yang belum Allah perintahkan. Makanya nggak boleh langsung pulang, nggak juga dikasih kitab. Ya, tunggu lagi sampai 10 hari baru nantinya Allah berikan Taurat kepada beliau. Itu posisi Nabi Musa. Antum tahu kira-kira posisi Bani Israel itu di hari ke-30-nya gimana itu? Oh, koar-koar nggak jelas. Mana ini? Janjinya Musa 30 hari datang bawa kitab. Mereka sudah, namanya orang yang susah diatur. Nabi Harun ditanya, Nabi Harun juga nggak bisa jawab. Ya, nah maka mulai muncul provokator. Siapa itu? Musa bin Dhofar ini. Ya. Jadi selepas tanggal 30 Nabi Musa nggak datang, maka Musa bin Dhofar mulai bikin syubhat. Syubhatnya apa? Sudah nggak usah nunggu Musamu, nggak usah nunggu Musamu, nggak bakal datang. Apalagi bawa kitab dari Tuhannya, enggak usah. Loh kenapa? Karena sebetulnya Tuhannya itu ada di sini. Mana Tuhan itu? Mana? Maka kemudian Musa bin Dhofar mengeluarkan yang sudah dia bikin, yaitu patung pedet. Ya, yang kemudian kita familiar dengan istilah Samiri. Ya, makanya Musa bin Dhofar namanya dinisbatkan kepada produknya itu, yaitu As-Samiri. Ya. Bayangkan, dalam waktu kurang lebih 10 hari, Musa bin Dhofar As-Samiri itu mampu merubah keyakinan Bani Israel. Yang awalnya pengikutnya Nabi Musa dengan tauhid dan keimanan, tapi 10 hari itu berubah haluan, sudah nyembah pedet, beribadah di hadapan patung anak sapi. Maka betul, hari ke-40 Nabi Musa datang sambil membawa lauhat, papan-papan Taurat, melihat umatnya kok wis syirik, marah Nabi Musa. Kok iso gitu? Ya, kok bisa? Puluhan tahun didakwai, diluruskan, biar gak bermental budak, biar bisa beriman, ya, mulia di sisi Allah meskipun dunia tidak kepegang. Gak lama, ditinggal 40 hari bisa gitu. Nabi Musa marah pertama kepada saudara yaitu Nabi Harun. Dan ternyata Nabi Musa juga tahu nantinya enggak 40 hari, 30 harinya masih aman. 10 hari berubah. Nabi Musa marah. Nabi Musa di hadapan mereka kemudian berdakwah lagi dengan membawakan Taurat, dan Taurat antum tahu. Ya, keistimewaan Al-Qur'an itu mudah untuk dilaksanakan umat Muhammad SAW termasuk kita. Apa alasannya? Karena Al-Qur'an Allah turunkan tadrijan, bertahap. Karena bertahap itulah mudah untuk kita laksanakan. Seperti masalah hukum khomer, ya, atau hukum-hukum yang lain, itu bertahap. Makanya enak. Kitab-kitab sebelumnya
Ya, termasuk Taurat, Injil itu turun langsung sak gepok. Dengan hukum-hukum yang sudah Allah tentukan. Kalau yang harus dikerjakan ya harus dikerjakan saat itu. Nggak ada tahapan-tahapan. Yang haram harus ditinggalkan saat itu. Termasuk ketika Bani Israel saat itu ada yang ingin bertobat, minta maaf kepada Nabi Musa. Gimana terus ya? Maka Allah abadikan dalam Al-Quran ini. Wa idh qala Musa liqaumihi innakum dhalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian telah zalim terhadap diri kalian sendiri, yaitu dengan berlaku syirik. Dengan apa? Bittikhadhikumul ijla. Dengan kalian menyembah pedet patung anak sapi itu. Itu kerusakan besar di tengah kalian. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Lihat. Ini syariat Taurat. Pengen taubat, pertobatan tertinggi dengan cara apa? Bundir. Bunuh diri. Yang disyariatnya Nabi Muhammad SAW menjadi dosa besar. Enggak boleh kita lakukan bunuh diri. Tapi di syariatnya Nabi Musa, wah ini berat. Mau taubat, taubatan nasuha dengan cara apa? Bunuh diri. Nah, nanti ada yang terjadi saling membunuh satu sama lain. Karena ini bentuk pertaubatan. Ya, dengan dosa mereka syirik. Ya. Nah, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi Toha ayat 96 itu tafsirnya menunjukkan kepada sosok pembuat Samiri tadi, namanya siapa? Musa bin Dhofar. Namanya sama dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Satu nama, dua orang, tapi dengan takdir yang sangat berbeda. Yang satunya tadi lahir dalam pengasuhan sosok yang dolim, yaitu Fir'aun laknatullah. Tapi Allah takdirkan gedenya menjadi utusan Allah, bahkan memerangi Fir'aun itu sendiri. Yang satunya siapa? Musa bin Dhofar. Lahir dalam pengasuhan siapa? Malaikat Jibril. Kurang mulia apa ya? Tapi Allah takdirkan gedenya menjadi pemuka dan penyulut kesyirikan di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Maka ini sebetulnya ada beberapa pelajaran dalam peristiwa ini. Ya, insya Allah kita ambil pelajarannya dan kita kaitkan dengan kajian kita sirah Nabi SAW. Kita dengarkan azan isya.
Barakallahu fikum. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, baru saja kaum muslimin selesai melaksanakan rentetan ibadah pada bulan Dzulhijjah termasuk ibadah haji. Dan rata-rata manasik haji itu dilaksanakan di sekitar Mekah, khususnya Masjidil Haram, tawaf, sa'i, dan di tanah-tanah haram seperti hanya di Mina. Tapi puncak ibadah haji malah bukan di Masjidil Haram, bukan di depan Ka'bah. Sebagaimana hadis Nabi, al-hajju Arafah. Puncak dari rukun haji adalah wukuf di Arafah. Lokasinya di mana? Di padang Arafah. Jauh dari Ka'bah. Ya. Itu menjadi mulia, banyak keutamaannya. Kapan? Ya pada tanggal 9 Dzulhijjah itu saja. Sebelum dan sesudahnya, umpamanya sekarang kita ke padang Arafah, ada kemuliaannya dari ibadah? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Jadi Arafah itu mulia cuma ada pada satu hari. Kapan? 9 Dzulhijjah. Tapi di hari itu menjadi puncak dari ibadah haji. Supaya kita tahu, ya, sebagaimana di sekitar Mekah, sekitar Ka'bah, tempat yang dimuliakan. Tapi apa kemudian orang-orangnya semuanya baik? Iya enggak. Arafah juga yang haji banyak. Tapi setelah itu, ya, Bukit Arafah ya sebagaimana bukit-bukit yang lain. Jadi mulia dan utama itu dilihat dari apakah orang-orang dan manusianya itu patuh kepada perintah-perintah Allah dan larangannya dijauhi atau tidak. Jadi mulianya itu bukan karena tempat. Tempat itu ada event-event tertentu aja. Kenapa Arafah jadi mulia? Karena saat itu orang-orang pada wukuf, bertaubat semuanya, beristighfar. Ya. Selepas itu ya biasa saja. Seperti pegunungan-pegunungan, bebatuan yang lainnya. Dari sisi ibadah ya, kalau dari histori, sejarah, tentu ada nilai-nilai tersendiri. Ya. Maka lihat gambaran tadi. Istana kezaliman melahirkan sosok yang menjadi salah satu Rasul ulul azmi. Asuhan Jibril malah menjadi pencetus, ya, munculnya sesembahan di masa Nabi Musa yaitu Samiri. Ya. Maka dari sini pelajarannya pertama, mohon maaf ya, mungkin ya gak sensitif, mungkin ada yang tersinggung mungkin ya. Barangkali di antara kita sudah menjadi wali santri, wali murid, anaknya dipondokkan dengan niat ya pesantren itu tempatnya pembinaan kebaikan. Setelah mungkin 6 tahun bersama antum sendiri di rumah, antum jaga dari berbagai macam, ya, anti dosa, anti maksiat. Kemudian antum masukkan pondok dengan husnudzon, insya Allah bakal lebih baik. Lo pas perayaan malah apal nama-nama band-band musik, ya, apal nama-nama bintang-bintang film, artis-artis, atlet-atlet yang kafir dan lain seterusnya. Itu cukup menyedihkan itu, ya. Dan terkadang akhirnya bahasa anak zaman sekarang ilfil kepada pesantren. Kok anakku mbok tak lebok di pondok malah koyong ini, biyen ra kenal koyong ini, ya, malah menjadi pelaku. Dan itu terjadi. Ada ya Allah Ustaz, tak jaga anak-anak itu enggak bisa, malah neng pondok malah iso nge-vape Ustaz, nge-vape. Ya Allah. Yang pertama ya kita membesarkan hati para ikhwah sekalian. Pertama, ini masih pondok manusia. Sing binaannya Jibril wae iso dadi Samiri. Apa meneh binaanku?
Ya, yang juga masih banyak khilafnya, banyak dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya namanya fitnah. Allah pun juga menyampaikan ya innama amwalukum wala auladukum fitnah. Ya, harta anak-anak itu menjadi ujian bagi kita. Ya, mungkin aja ini sedang diuji melalui anak yang langgar syariat di pondok. Yang ketiga, ya kita pakai sisi positif aja. Ya, antum masukkan anak pesantren lagi kecekel nge-vape, mungkin lek sekolah ning jopo malah dodolan vape kuwi iso. Gitu wae. Arep piye terus, Mas. Iya kan? Ya kita pakai sisi positif aja. Lek pondok yang udah dibina sebisa mungkin, seketat mungkin peraturan sik luput. Lah apa meneh lek sekolah ning jopo sampai nerang nyekel, ya malah iso dadi ya bakulan vape. Maka dari sini ini pelajarannya. Yang pertama ini tadi, bahwa sebaik apapun tempat, kalau orang yang juga nggak mau berjalan di atas kebaikan, ya persis seperti Musa bin Dhafar As-Samiri. Tapi kalau serusak apapun tempat, kalau memang ada niat untuk jauh daripada jahiliyah, ya seperti Nabi Musa, seperti Nabi kita Muhammad SAW, lahir di tengah-tengah kejahiliahan. Jahiliyah apapun itu, semuanya ada. Ya, tapi beliau berjalan di atas fitrahnya, sehingga ketika mulai dunung, mulai dewasa, tahu ini nggak benar. Tapi yo piye, akhirnya beliau keluar dari kampungnya, uzlah ke Gua Hira, sampai nantinya dipilih oleh Allah berjumpa dengan malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan. Yang kedua, pelajarannya, Nabi Musa alaihi salam dakwah di tengah Bani Israel berapa tahun? Tahunan, puluhan tahun. Ya, bahkan kalau kita mengambil riwayat dari doa Nabi Musa supaya Allah mengadab Fir'aun sampai Allah tenggelamkan, itu 40 tahun jaraknya. Berarti selama itu Nabi Musa masih dakwah kepada kaumnya. Dari yang awalnya ya, macam-macam aneh-aneh, kemudian diluruskan untuk mereka bisa beriman, bertauhid. Dan hanya dengan waktu 10 hari, syubhatnya As-Samiri merubah itu semuanya. Ya Bang ya. Nah, ini nasihat bagi anak pribadi dan juga kepada para ikhwah sekalian. Kita udah lama ngaji. Ya, ngaji di sini pun mungkin sudah enggak setahun 2 tahun saja. Ya, itu pun dalam bingkai sirah Nabi. Bukan yang lebih sulit, lebih berat, lebih ya menekankan kepada akidah, manhaj, enggak. Tapi kita sudah semuanya ngaji. Jangan sampai ilmu yang kita ambil, kita pelajari, kita dalami itu rusak hanya dengan adanya syubhat-syubhat. Ya, contohnya ya kalau di hari-hari ini ya ujian-ujian terhadap ketidakstabilan ekonomi, politik, ya kan, dan lain seterusnya. Jangan sampai tahunan kita ngaji, ya ikut model kayak As-Samiri ketika pemilu, pilkada. Jangan sampai kemudian kita ngaji tahun-tahunan, ya kemudian nyulut masalah ketidakstabilan kita ikut-ikut. Ya, demonya sih nggak ikut, tapi statusnya yang ikut, podo aja itu, ya kan? Demonya sih nggak ikut, tapi statusnya melok-melok, sama aja. Jangan sampai kita menjadi gambarannya Bani Israel yang dalam 10 hari belot. Ya, tapi jadilah seperti masyarakatnya Nabi Musa dan Harun yang istiqomah. Karena enggak semuanya belot, ada sebagian yang istiqomah. Sampai dibawakannya Taurat sebagai landasan ya di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.